Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sosok Pak Deddy Mulyadi memang sedang menjadi trending topik kaum muslimin ya. Dan yang sangat mengagumkan kaum muslimin ya. Yang menjadi topik pembahasan tentang Pak Deddy Mulyadi itu adalah prestasi atas kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi. Jadi ini menjadi trending topik, akan tetapi topiknya positif kaum muslimin, bukan topik yang negatif. Terlebih ya belakangan ini yang viral itu adalah pidato dari Pak Deddy Mulyadi di acara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana pidato dari Pak Deddy Mulyadi ini ya, kami yakin banyak masyarakat yang terkagum-kagum ya. Banyak orang yang memuji pidato dari Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin. Bahkan mungkin jutaan rakyat Indonesia pun ya, mengidam-idamkan sosok pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin. Akan tetapi di sisi lain juga tentu ada orang-orang yang mereka kepanasan, bahkan kelojotan ketika melihat banyak orang yang semakin mengagumi Pak Deddy Mulyadi. Dan tentu kekaguman masyarakat terhadap Pak Deddy Mulyadi itu bukan karena kesolehan dari Pak Deddy Mulyadi, tapi karena kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ya, kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi itu sangat pro dengan masyarakat kaum muslimin ya. Coba kita simak bagaimana pidato dari Pak Deddy Mulyadi di acara pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, baik yang ada di halaman Gedung Sate Provinsi Jawa Barat yang disebutnya Gazebo, maupun di seluruh Provinsi Jawa Barat yang terhampar di masjid-masjid, di tajuk-tajuk, di musola-musola, di halaman-halaman kantor alun-alun kabupaten kota, di halaman kantor alun-alun kecamatan, dan di halaman kantor alun-alun desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini kita bersama-sama akan bersujud dan bersimpuh dari bahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya, dan kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, handai tolan, orang tua dan keluarga. Seluruh kesadaran itu merupakan aspek historikal dan wujud pribadi kita, bahwa manusia sesungguhnya mengalami perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Dalam kata orang Sunda, baik alam bihari, alam kiwari, dan alam poisu. Alam bihari, para kiai menyebutnya alam roh. Alam kiwari adalah alam dunia, dan alam poisu adalah alam akhir. Seluruh rangkaian itu merupakan circle yang tidak pernah berhenti. Seluruh circle itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah keluhuran budi. Kebersihan hati adalah, dalam kaidah orang Sunda menyebutnya celik putih, celak heran, canggulan, obat belas, jalan gede, sesapuan, adalah kebersihan jiwa. Karena jiwa yang bersihlah yang akan mampu memiliki empati pada sesama hidup. Maka tugas pemimpin sebagai gubernur di Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban
untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Sedangkan kita pada hari ini, para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memegang kapasitas melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja dan pembangunan negara atau APBN, APBD, anggaran belanja dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedouble anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud, justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Untuk itu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai penyelenggara negara, pengelola keuangan daerah, kami belum bisa mewujudkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dasar proklamasi, menjadi cita-cita dasar keislaman kita. Dan kami dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun hanya bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, secara yuridis, tetapi kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk 8 asnaf. Sekali lagi, jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan asnafnya itu sendiri. Dalam kaidah anggaran, jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Maka perspektif Provinsi Jawa Barat hari ini merubah mindset itu. Tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan. Maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran
Keislaman kita bukan dinilai dari umrah kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum duafa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita, para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Maka terakhir, kata di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta gulden dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan kina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas, mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita. Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini akan turun pada kita, maka kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Semoga 1 Syawal 1446 Hijriah ini menjadi tahun kesadaran kita bahwa kita telah salah menjadi penyelenggara negara, dan kita akan merubah seluruh kebijakan-kebijakan itu. Dan saya menyampaikan permohonan maaf
pada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat apabila penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila lama layanan rumah sakit belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan pendidikan belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan kesejahteraan publik belum sebaik yang diharapkan. Semoga kesadaran itu menjadi kesadaran emosional, kesadaran spiritual, kesadaran moral, emosional dan spiritual. Dalam istilah orang Sunda disebutnya budi pekerti. Semoga kita masuk dalam kaidah yang tidak lagi geni secara intelektual, tetapi kita menjadi kaidahnya adalah kaidah orang yang paripurna secara budi pekerti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, ya. Ini pidato dari Pak Deddy Mulyadi. Kami yakin banyak sekali kaum muslimin, bahkan rakyat Indonesia yang jumlahnya entah berapa puluh juta, yang mereka terkagum-kagum dengan pidato yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi ini, kaum muslimin. Ya. Dan hebatnya Pak Deddy Mulyadi itu bukan hanya pandai berpidato saja, menyampaikan ini dan itu saja. Ya, bukan hanya pandai berbicara omong doang, bukan kaum muslimin. Beliau benar-benar melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Ya, sehingga apa yang beliau sampaikan tentang kebaikan-kebaikan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan beliau. Dan itu real, terbukti kaum muslimin, terbukti. Dan sikap-sikap yang seperti itu sudah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di dalam Al-Quran surat As-Saff di ayat-ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Dan sesungguhnya sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan, cuma omong doang. Ya. Akan tetapi Pak Deddy Mulyadi ini, ya, kami lihat beliau melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Ya. Dan itu dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Kebaikan-kebaikan dari akhlaknya Pak Deddy Mulyadi, dari kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, itu dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, kaum muslimin. Terbukti, ya, beliau dulunya bupati, ya, meskipun diserang dengan berbagai macam narasi-narasi yang ya bagi kami tidak 100% benar. Ada yang benar, tapi lebih banyak salahnya. Apalagi sampai Pak Deddy Mulyadi disebut sebagai musuh Islam. Na'udzubillah min dzalik. Apakah seperti ini pidato seorang musuh Islam? Apakah sebaik itu kepemimpinan seorang musuh Islam terhadap masyarakat yang mayoritas Islam? Ya, coba kaum muslimin. Ya, kita menilai sesuatu, ya, harus adil kaum muslimin. Ya, termasuk menilai Pak Deddy Mulyadi. Kalau masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi ada kekurangan di sana dan di sini, itu wajar. Manusia, beliau perlu bimbingan. Dan kita berharap mudah-mudahan ada orang yang nantinya membimbing Pak Deddy Mulyadi ini dengan baik, agar pemahaman tentang agama dari Pak Deddy Mulyadi ini, ya, menjadi baik. Ya. Akan tetapi model kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi, kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, ini nggak bisa kita nafikan. Ya. Itu dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Kebaikan-kebaikan, kebijakan-kebijakan yang diambil, yang diterapkan oleh Pak Deddy Mulyadi atas kepemimpinannya, itu dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, kaum muslimin. Ya, dirasakan. Sementara kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang selama ini menyerang Pak Deddy Mulyadi, siapa yang merasakan? Coba. Hah? Ya, yang menyerang Pak Deddy Mulyadi kan kita tahu, ya, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan juga Mukibin Ba'alawi. Bahkan kemarin ada Ustadz Alfian Tanjung yang menyatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini musuh-musuh Islam. Ya, nah, kebaikan-kebaikan dari mereka, ya, siapa yang merasakan coba? Ada yang merasakan kebaikan dari kebijakan-kebijakan orang-orang seperti itu?
ya, seperti Ustadz Alfian Tanjung, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, nggak ada kaum muslimin. Justru ya terutama Ba'alawi, ya Bahar Smith, kemudian Rizik Syihab, dan juga orang-orang semisal mereka, ya, justru mereka ini semena-mena terhadap orang yang selain dari Ba'alawi, selain dari kelompoknya. Ya. Kalau ada pribumi dianggap rendah. Orang-orang pribumi dianggap hanya sekedar pelayan para Kabeb Ba'alawi. Disebut sebagai pembantunya para Kabeb Ba'alawi. Orang-orang selain dari kalangan Ba'alawi, orang-orang pribumi, ya, mereka tidak lebih mulia dibandingkan para Kabeb Ba'alawi. Ya, meskipun para Kabeb Ba'alawi itu bodoh, gila, ahli maksiat, dan sebagainya, tetap lebih mulia para Kabeb Ba'alawi meskipun orang pribumi itu adalah para ulama. Coba. Ya. Terus kebaikan apa yang masyarakat dapatkan dari para Kabeb Ba'alawi, dari para mukibin? Apa yang masyarakat dapatkan dari mereka? Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Ya. Dan lebih-lebih kalau kita melihat ya jejak rekam dari Pak Deddy Mulyadi, ya memang dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Ya. Karena kebijakan-kebijakan, karena kebaikan-kebaikan dari akhlaknya Pak Deddy Mulyadi. Ya kita lihat kedekatan Pak Deddy Mulyadi dengan masyarakat yang dipimpin oleh Pak Deddy Mulyadi. Ya, coba kaum muslimin ya. Kami yakin kaum muslimin ya banyak orang yang mereka menginginkan sosok pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin. Kami yakin kaum muslimin ya. Dan terlebih ya kita lihat kedekatan-kedekatan dari Pak Deddy Mulyadi ini terhadap masyarakat yang dipimpin. Itu sangat luar biasa kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita kaum muslimin ya, bahwa masyarakat ini merindukan sosok pemimpin yang memang punya kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, kebijakan-kebijakan yang seiring sejalan dengan syariat Islam ya. Meskipun orang yang mengambil kebijakan tersebut ya, orang yang menjadi pemimpin tersebut tidak faham akan syariat Islam. Syariat Islam itu sesuai dengan naluri kaum muslimin, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Nggak mungkin bertentangan dengan fitrah manusia, itu nggak mungkin kaum muslimin. Dan sebaliknya, ya, masyarakat nggak kepengen punya pemimpin yang kalau berbicara masalah agama, berbicara masalah kebaikan, itu juara. Akan tetapi di dalam kepemimpinannya, masyarakat tidak merasakan kebaikan-kebaikan, tidak merasakan dampak baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang kalau ceramah tentang agama pinter. Ya, kalau berbicara tentang agama pinter. Akan tetapi masyarakat tidak merasakan kebaikan sama sekali dari orang tersebut. Dan terakhir kaum muslimin, kita akan melihat video bagaimana kedekatan Pak Deddy Mulyadi terhadap masyarakat Jawa Barat ya. Dan sambil kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan-kebaikan dari Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemimpin-pemimpin yang mereka membawa nama Islam ya mencontoh model kepemimpinan dan akhlak dari Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di Gasibu ya, sate. Selamat Lebaran ya. Semoga sehat. Berkah. Banyak rezekinya. Buat seluruh warga Jabar saya mohon maaf atas segala kesalahan dan perilaku yang bisa membahagiakan semua. Saya juga mohon maaf ya, pada seluruh sahabat-sahabat saya. Kan teman saya ketika SD, SMP, SMA, dan Purnawarman dulu. Ini warga kota Bandung nih. Riau-riaunya nih. Ini orang Riau. Kamu juga minta maaf dong sama wanita yang pernah kau sakiti. Minta maaf ya. Kau pacari tapi tidak kau kawin.
Pokoknya semuanya ya. Seluruh mantan-mantanku saya mohon maaf. Ya maksudnya ya kan mantan warga, mantan tetangga, ya kan mantan teman. Semuanya lebaran terindah hari ini.